Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya Bun. Nah, hari ini saya mau bikin tutorial ya. Ini adalah kebaya dan juga bawahannya relatif ya, bisa menggunakan batik dan juga bisa menggunakan polosan. Nah, untuk atasan juga sama, bisa menggunakan brokat dan juga bisa menggunakan polosan. Nah, untuk LP di sini ini adalah LP 74 ya. Jadi LP-nya dibagi 4, terus nanti ditambahkan 2 untuk kupnat. Jadi total mendapatkan 20 cm. Tempat lingkar pinggang adalah 20,5 ya. Terus lipanya itu 100 untuk request customer ya. Lipa 100 dibagi 4 sama dengan 25 ya. 25 saya kasih kelonggaran 2 cm, jadi 27 untuk pola panggul bagian depan. Kalau untuk belakang nanti dikurangi 1 ya Bun. Nah, ini sekarang saya mau garis untuk garis pinggangnya ya, untuk menentukan batas pinggang. Nah, di sini juga untuk panjang roknya sendiri 68. Relatif ya Bun, terserah Bunda mau panjang. Kalau mau panjang ya seukuran misalnya 90 atau kurang dari 90. Nah, di sini saya bikin hanya untuk 68 cm. Jadi nanti panjang rok itu dikurangi 3 atau 4 ya untuk ban pinggangnya. Nah, di sini panjangnya adalah 68 terus dikuranginya 4 untuk ban pinggang. Saya buat 4 seperti di dalam contoh gambar ya, itu agak lebar sedikit. Nah, jadi total adalah 64 cm. Jadi untuk panjang rok bersih adalah 64. Jadi kita memotongnya dari batas pinggang, nanti kita memotongnya hanya 64 cm sampai bawah ya. Nah, ini tidak panjang ya, jadi ini 3/4 seperti dalam gambar, seperti dalam contoh. Ini adalah roknya 3/4. Nah, kita kasih tanda titik aja ya untuk menentukan batas pinggangnya. Selanjutnya kita akan mengukur 1/4 lingkar pinggang tadi adalah 20,5 ya, 20,5 cm. Kita ukur ke atas, lalu kita kasih tanda ya. Nah, setelah selesai lalu kita garis bantu ya. Kita bikin garis bantu menggunakan garis lurus aja ya. Nah, setelah itu kita akan turunkan 3 cm. Nah, kita akan turunkan ya. Kita akan turunkan 3 cm untuk membuat cekungan ya di bagian pinggang. Selanjutnya kita akan menentukan titik kupnat ya. Jadi menentukan titik kupnat itu adalah 1/10-nya lingkar pinggang ya. Jadi kalau misalnya lingkar pinggangnya 74, berarti 1/10-nya adalah 7,4. Nanti kita bulatkan saja menjadi 7,5. Nah, lalu kita bikin garis kupnat. Selanjutnya kita akan membuat turun panggul. Nah, di sini turun panggul ukuran standar itu dari garis titik pinggang itu 18 cm ya. Nah, setelah itu kita tentukan lingkar panggulnya ada berapa. Nah, di sini 1/4 lingkar panggul adalah 25 ditambah untuk kelonggaran 2 ya. Ini untuk khusus pola depan ya Bun. Pola depan itu kita kasih penambahan 2. Nah, sekarang kita akan garis lengkung ya untuk menentukan pinggang ya. Jadi pinggangnya tidak hanya kotak ya. Nah, seperti itu. Kita tarik garis lengkung aja. Nah, selanjutnya kita akan menarik garis panggul dari pinggang menggunakan garis panggul ya. Ini saya menggunakan garis panggul mini. Nah, setelah itu kita tarik garis dari pinggang ke panggul ya, menggunakan penggaris panggul. Maaf, salah sedikit.
menggunakan penggaris panggul. Nah, setelah itu sekarang kita akan menentukan bagian bawah rok ya. Bagian bawah rok relatif sesuai kebutuhan bunda-bunda semua ya, teman-teman. Kita akan menentukan garis ujung bawah rok. Nah, di sini saya gunakan ukuran 18 cm. Kalau teman-teman kepengen kecil ya, di bawah bagian bawah kecil, bisa digunakan 15 sampai dengan 17. Nah, setelah itu kita naikkan 2 cm untuk jadi untuk supaya tidak terlalu terlalu panjang sebelah ya. Nah, lalu kita tarik garis dari ujung bawah ke panggul. Nah, setelah selesai, nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk ukuran yang sudah jadi ya Bun, jadi belum termasuk kampu. Nah, jadi nanti ketika memotong di kain harus tambahkan kampuh ya. Nah, ini polanya pola tanpa kampuh. Nah, setelah selesai, lalu selanjutnya kita akan menggunting ya. Kalau sudah selesai kita akan menggunting. Sambil dirapikan ya Bun, dirapikan gitu ya biar nggak terlalu patah. Nah, sekarang saya akan menggunting ya Bun. Nah, saya akan mengguntingnya, dan ini saya menggunakan kertas yang dilipat ya Bun. Jadi nanti kalau dibuka langsung dapat setengah pola badan ya, setengah pola roknya untuk bagian depan. Nah, ini saya perjelas ya Bun supaya kelihatan di kamera karena saya menggunakan kertas yang kecil. Nah, ini saya perjelas menggunakan spidol. Penting ya Bun. Sudah dapat kita pola setengah ya bagian depan. Nah, kita sudah dapatkan pola bagian depannya ya Bun. Kalau untuk pola bagian belakang sama saja ya Bun, cuman bedanya kalau di bagian belakang itu dikurangi ya. Jadi untuk bagian belakang itu seperempat lingkar pinggangnya adalah 19,5, karena dikurangi 1 ya kalau untuk bagian belakang. Nah, sekarang mau saya potong ya, mau saya potong jadi 2. Kenapa saya buat seperti ini? Karena biar memudahkan kita nanti untuk menjiplaknya ya Bun. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau untuk contoh model rok draping seperti yang dalam gambar ini ya Bun, ini bisa menggunakan bagian layar dalamnya ya. Bagian layar dalamnya bisa menggunakan 1 saja ya, jadi tidak perlu full setengah lingkaran, hanya menggunakan 1/4, cuman nanti dikasih kampuh. Jadi nanti cara menyatukannya adalah dijahit ya. Jadi antara titik tengah itu diketemukan dengan titik tengah untuk layar luar, terus dijahit. Nanti saya akan contohkan ya, saya akan contohkan menggunakan pola saya ya Bun, pola saya menggunakan kain. Nah, setelah itu kita akan membuat serongan ya Bun. Nah, di sini serongannya relatif. Kalau mau agak tinggi, kita bisa menggunakan sampai 20 cm dari ujung bawah. Nah, ini di sini saya gunakan 17 cm ya Bun. 15 boleh, 15 cm juga boleh. Jadi minimal 15, jadi nanti looknya itu kelihatan agak nyerong. Kalau ini saya gunakan 17 cm. Bisa menggunakan sampai 20 ya Bun. Sampai batas bawah panggul boleh. Nah, di sini sudah saya buat serong, lalu saya gunting ya. Saya buang ya. Nah, di sini catatan ya Bun, jadi menggunakan 1/4 untuk layer depan, menggunakan 1/4 pola boleh, cuma nanti dikasih kampuh dan nanti dijahitkan ke layer depan, seperti itu juga boleh.
Nah seperti ini, jadi nanti menggunakan 2 layer juga boleh, tergantung kondisi kain ya bun. Kalau kondisi kain banyak boleh. Nah ini untuk bagian kanan. Nah ini yang mau kita rubah untuk menjadi pola layer drapingnya ya. Nah udah saya siapkan kertas. Rumus menentukan garis kupnat adalah 1/10 lingkar pinggang, jadi 74 dibagi 10 sama dengan 7,4. Nanti kita bulatkan jadi 7,5. Nah ini saya garis bantu bagian tengah ya, tengah muka depannya ini saya tengah muka ya, tengah mukanya ini saya garis bantu. Nah setelah itu saya jiplak pola 1/4 pola bagian kanan, saya jiplak seperti ini. Nah saya jiplak dulu ya bun. Setelah itu nanti kita akan kembangkan. Setelah kita jiplak, untuk layer depannya ini saya kasih tanda ya bagian kanan, jadi untuk 1/4 pola depan bagian kanan. Setelah itu kita akan bikin serongan ya, jadi kita akan garis dari batas pinggang menyerong ke atas. Bisa juga lurus ya, tapi kalau lurus saya kurang pernah mencoba ya lurus. Kalau lurus jadi nanti kurang kayak kurang bagus gitu ya. Nah setelah itu kita sikukan ya. Kalau untuk naiknya itu tergantung teman-teman ya, mau misalnya 20 boleh, 30 boleh ya bun. Jadi ini saya cuman mengikuti alur lengkungan aja. Setelah itu kita sikukan ya, kita sikukan batas untuk pinggiran layer atas ya, layer yang kelihatan di muka itu. Seperti contoh di gambar itu kan kecil, nggak terlalu panjang ya, jadi mungkin sekitaran nggak sampai 20. Jadi di sini saya bikin 18 cm. Terus yang di bagian bawah itu kita sambungkan ya, kita sambungkan serong dengan bantuan penggaris boleh, dengan kita sambungkan titik-titik juga boleh. Nah kita atur-atur aja ya supaya kelihatan sinkron, kelihatan manisnya. Bisa juga menggunakan penggaris lengkung atau penggaris panggul juga boleh ya bun. Nah yang penting kelihatannya garisnya itu sejajar ya, kelihatan dilihatnya tuh bagus gitu. Nah saya mau langsung gunting ya bun, jadi gunting mengikuti garis yang lengkungannya ya, langsung kita gunting aja. Nah kalau sudah, baru nanti kita jiplakkan kupnatnya. Tetap menggunakan kupnat ya bun kalau yang modelnya seperti ini. Nah, jadi untuk bagian kanan tetap menggunakan kupnat, yang bagian kiri berarti layer belakang ya, layer yang dalam ya, layer yang dalam tetap menggunakan kupnat. Nah untuk bagian layer luar yang bagian kanan saja yang menggunakan kupnat. Nah setelah itu kita lipit-lipit saja, kita ploy ya bun, kita ploy. Nah kita ploy ya. Nah kita ploy 4 atau 5 kali ploy bisa juga ya bun. Jadi untuk banyaknya ploy itu relatif ya bun, bisa sampai 4 bisa 5 tergantung kebutuhan. Nah kira-kira seperti ini ya bun, seperti contoh di gambar. Nah hasilnya ya seperti ini kira-kira.
Ya, perlu ditambahkan juga ya teman-teman, kalau untuk layer dalam itu bisa menggunakan 1/4 pola, bisa juga menggunakan setengah pola ya Bun. Jadi kalau setengah pola nanti ini yang di bagian kanan itu kita satukan dengan layer luar. Nah, yang di sini ini tidak perlu dijahit, yang di bagian tengah itu tidak perlu dijahit. Nah, kalau menggunakan 1/4 pola yang bagian dalam, jadi nanti bagian tengah muka itu perlu dijahit. Jadi nanti kalau dipakai tidak terbuka ya. Nah, seperti ini ya bentukannya ya Bunda. Semoga membantu. Selanjutnya kita akan membuat garis pinggang, ban pinggangnya ya. Selanjutnya kita akan membuat garis pinggang, ban pinggangnya. Nah, di sini ban pinggangnya tetap ya Bun, saya gunakan 4 cm. Jadi kali 2 kan ya, nanti kan dilipat 4 cm, 4 cm berarti 8 cm. Untuk kampuh atau untuk tempat jahitan 2 cm. Jadi saya bikin untuk ban pinggang lebar 10 cm, panjang 74 cm, ditambah untuk tempat hak ya, tempat resleting, tempat hak ya, namanya tempat hak. Tempat hak itu ya, tempat pengait itu 3 cm. Karena nanti ini akan menggunakan resleting belakang. Ya, saya tambahkan 3 cm untuk tempat pengait atau resleting belakang. Seperti itu ya Bun. Nah, sudah selesai. Nah, ini untuk pola ban pinggangnya lebar 10 cm, panjangnya 74 ditambah 3. Jadi 77 total ya. Seperti itu ya Bun. Kebayanya ya Bun. Nah, di sini mungkin di video ini saya belum membuat untuk lengannya ya. Saya hanya mencontohkan pola pembuatan kebayanya. Itu termasuk dalam kategori kebaya Kartini ya, atau kebaya Kutu Baru. Cuman kalau kebaya Kutu Baru itu harus menggunakan kelepak kutu barunya ya. Nah, berhubung di sini seperti gambar itu adalah kebaya Kartini. Jadi kerahnya kerah V, atau kita akan membuat kerah seperti kerah rever ya, kerah rever seperti itu ya. Nah, rumusnya kalau untuk membuat kerah seperti ini, kerah kebaya Kartini itu kita hanya menaikkan 7 cm seperti lebar atau seperti lingkar leher ya. Lingkar leher belakang itu ada 7 atau ada 8, berarti kita akan menaikkannya juga 8. Nah, berhubung di sini lingkar leher belakang, leher belakang itu 7, jadi saya naikkan 7. Setelah itu kita siku. Untuk lebar kelepaknya sendiri itu 3 atau 4. Saya di sini gunakan 3. Selanjutnya kita akan garis lengkung. Nah, garis lengkung ini juga relatif ya Bun. Ada yang 17, ada yang 15, ada yang sampai 20. Nah, di sini saya gunakan 19. Saya gunakan 19 cm untuk lengkungan ya, dari atas ya, dari titik atas ke atas PD ya, ke atas buah payudara ya. Di situ saya gunakan 19 cm. Nah, untuk belakang ini ya saya gunakan 7 untuk leher, 7 cm, bahu 11 cm. Setelah itu kita turun ketiak ya. Turun ketiaknya adalah 18 cm. Terus untuk turun leher belakang itu adalah 3 cm. Nah, ini turun leher belakang ya. Turun leher belakang adalah 3 cm. Terus lebar bahu, inilah lebar pundak atau lebar bahu 18. Jadi turun ketiaknya juga 18. Nah, untuk kerungan ketiak biasanya dibagi 2 ya. 18 dibagi 2 dikurangi 1, biasanya seperti itu. Bisa dikurangi setengah, enggak apa-apa, setengah cm. Nah, untuk kupnat, panjang kupnat 20, lebar kupnatnya 3. Kalau untuk pola badan biasanya lebar kupnat itu 3,
Nah, ini pinggangnya adalah 74 dibagi 4 sama dengan 18 setengah. 18 setengah ditambah 3 untuk kupnat berarti 21. Berarti pinggang adalah 21 setengah dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, ini saya akan membuat pola torso ya, atau kemben ya. Jadi ini menggunakan kemben seperti dalam contoh gambar. Nah, kembennya ini bisa disatukan atau bisa dipisah. Kalau dipisah berarti menggunakan resleting atau kancing sendiri ya. Nah, kira-kira seperti ini ya Bun. Jadi hanya menjiplak saja. Dari garis bahu itu saya turunkan 9 cm, lalu kita tarik garis lurus. Setelah itu kita jiplak kerung ketiaknya, kerung pinggang ya, bagian pinggang. Nah, sekarang aku mau bikin bagian depannya. Nah, bagian depan ini saya turunkan dari batas bahu itu 10 cm. Setelah itu kita akan membuat polanya ya. Ini polanya relatif ya, bisa mengerucut atau bisa hanya bergelombang. Nah, dengan batas di bawah garis lengkung ya. Nah, jangan lupa untuk memberikan kupnat ketiak. Nah, untuk torso ini saya naikkan 5 cm dari batas panggul. Nah, kira-kira seperti ini ya Bun. Jadinya untuk dalaman atau torsonya. Teman-teman bisa membelinya di online atau bisa membuat sendiri ya. Biasanya gunakan kain yang polos. Nah, kira-kira seperti itu ya Bun. Semoga membantu ya, seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan kancing depan untuk bagian dalamannya, atau bisa menggunakan resleting, atau bisa disatukan dengan baju luarnya. Ya, seperti ini ya Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.